Salam sejahtera pemirsa Pijar TV, jumpa lagi bersama saya Marta Yudano dalam program Penolong yang Sepadan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Adakah sukacita dan damai sejahtera Tuhan di hati kita semua? Mungkin Anda berkata, ya bagaimana mau sukacita, saya sedang ada dalam persoalan, sedang ada dalam masalah. Penolong yang sepadan, apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu pastikan kita selalu percaya kepada Dia supaya kita tetap bersukacita. Hari ini kita akan melihat satu firman Tuhan, satu ayat yang akan saya bagikan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Apa yang kita baca tadi, ada kata-kata roh yang lemah lembut. Dan itu ya melahirkan perhiasan yang indah di manusia batiniah kita, pemirsa. Mungkin ada banyak orang berkata begini, lemah lembut itu seperti apa sih? Kalau saya diam di depan kamera begitu ya saat ini ya, lalu saya senyum-senyum gitu ya sama saudara, ya saya nyengir gitu. Terus mungkin ditanya, sedang apa sih Marta? Oh, saya sedang menunjukkan kalau saya lemah lembut. Dengan saya senyum, dengan saya memperlihatkan gigi saya sedang berusaha untuk memperlihatkan kalau saya lemah lembut. Atau mungkin saya berkata begini, selamat pagi, selamat siang, apa kabarnya? Nah, mungkin kalau ada orang bertanya, kenapa kamu bicara seperti itu nadanya? Oh, saya sedang menunjukkan kalau saya lemah lembut. Jadi saya bicaranya seperti itu. Pemirsa, penolong yang sepadan dimanapun Anda berada, dulu waktu saya kecil, saya adalah seorang penari. Dan setiap penari itu pasti mengekspresikan gaya masing-masing yang begitu gemulainya, begitu ya indahnya, enak dilihat, mengalun sesuai musik ya. Dan memang kami meliuk-liukan badan untuk menyampaikan pesan dari tarian itu kepada mereka yang melihat tariannya. Kami tersenyum ya. Tadi saya berkata kami meliuk-liukan badan dengan irama yang ada. Tetapi tahukah Anda ketika kami sampai di ruang ganti pakaian, wah riuh. Semua orang bisa berteriak-teriak. Apalagi kalau sampai ada sesuatu terjadi. Misalnya ada atribut yang terselip entah kemana. Dan tiba-tiba penari tadi itu yang meliuk-liuk dengan sangat gemulainya, dia bisa marah, berteriak dan berkata-kata yang tidak nyaman untuk didengar telinga. Wah, pertanyaan kita, yang mana lemah lembut ya? Kemana yang indah tadi dipandang mata ketika mereka menari di hadapan para penonton? Nah, dari sini kita belajar, pemirsa penolong yang sepadan, bahwa apakah penampilan fisik kita itu adalah bukti dan jaminan yang paling nyata dari sebuah pribadi yang lemah lembut? Atau tadi dikatakan manusia batiniah. Ya, dan manusia batiniah itu dihasilkan dari roh yang lemah lembut yang kalau kita kaitkan kepada Galatia pasal yang kelima, itu berasal dari karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Jadi bukan sikap tubuh semata-mata, tapi sikap hati. Jadi bukan apa yang tampak di luar, tapi apa yang keluar dari hati. Ya memang bisa saja tampaknya seperti yang tadi saya contohkan kepada Anda. Tetapi kalau itu tidak sungguh-sungguh berasal dari manusia batiniah, maka itu sifatnya sementara. Karena nanti kalau ada pemicu yang membuat dia emosi, aslinya keluar tuh pemirsa. Ya, ada banyak ibu-ibu mungkin kalau di luar rumah begitu manisnya di depan orang. Begitu lemah gemulainya, sikap tubuhnya, mungkin orang berkata ibu itu lembut sekali. Tetapi ketika sampai di rumah ketemu sama anak-anaknya yang bikin dia kesal, marah, geram. Wah, itu yang tadi ada di luar rumah itu hilang semua itu. Sampai di rumah dia menjadi orang yang wah mengerikan gitu ya.
Nah itu kan temporary jadinya, sementara adanya. Nah kelemah lembutan tidak seperti itu karena memang keluar dari manusia batinnya yang diproses oleh karena Roh Kudus. Jadi bukan hanya tampak keluar, tetapi akan tampak keluar karena sudah terbentuk dari dalam hidupnya, dalam hatinya. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi keluar gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam hati kita ini, inilah yang nanti akan jadi perhiasan tadi Alkitab katakan. Fungsi dari sebuah perhiasan itu adalah mempercantik, memperindah, dan membuat orang yang melihatnya jadi suka, jadi senang. Nah, kiranya kelemah lembutan itu, manusia batiniah yang indah itu, yang akan terpancar keluar itu, jadi perhiasan dalam kehidupan kita, penolong yang sepadan. Setiap orang yang melihat kita akan suka sama kita, anak-anak lihat kita suka, suami lihat kita suka. Karena memang manusia batiniah kita yang diproses sama Roh Kudus itu tampil keluar dengan luar biasa. Nah kalau perhiasan berarti kalau dicopot jadi nggak indah lagi ya. Nah kalau perhiasan yang kita gunakan di tubuh kita mungkin seperti saya pakai kalung, pakai anting begitu, ini nanti bisa dicopot. Gitu ya, kalau dicopot nanti ya polos lagi gitu ya, leher saya polos, telinga saya polos, dan mungkin tidak lebih indah ketika saya kenakan gitu ya. Nah kalau yang seperti ini bisa kita copot, bisa kita pakai. Tapi kiranya kelemah lembutan yang adalah dari manusia batiniah kita tadi jangan dipakai copot begitu ya pemirsa. Nah kalau itu justru kemunafikan yang ada, itu topeng belaka. Karena kalau memang sudah terproses manusia batiniah kita, itu akan terus-menerus keluar. Sikap hati itu akan keluar dan tampak dari sikap kehidupan kita, tindakan, perkataan, pikiran, dan sikap fisik kita. Dan itu tidak seperti tadi, copot pakai begitu ya. Tapi akan terus memang menjadi gaya hidup, sudah menjadi pembawaan kita, kemanapun kita berada, kita menjadi orang yang ramah, kita menjadi penyejuk di tengah-tengah komunitas kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam rumah tangga kita. Wow, indah sekali, menyenangkan sekali. Suami-suami pasti merindukan istri-istri yang demikian. Anak-anak kita merindukan ibu atau mamah yang demikian. Nah untuk itu pastikan perhiasan kita bukan sekedar perhiasan material, tapi perhiasan manusia batiniah yang terpancar keluar, yang tampak dari kelemah lembutan, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk itu tidak jemu-jemunya saya berkata, keintiman dengan Tuhan itu sangat utama, itu sangat penting bagi kita. Izinkan terus kita belajar dari Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi yang mengajarkan kita. Izinkan Roh Kudus menginsyafkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita sehingga lahir hal-hal yang baik dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kita sehingga kita akan semakin seperti pribadi Tuhan, serupa dan segambar sempurna seperti Tuhan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang memancarkan manusia batiniah seperti perhiasan yang memperindah kehidupan kita. Pastikan itu terjadi penolong yang sepadan, engkau akan menjadi penolong yang sepadan yang luar biasa. Saya Marta Yudano, hanya sampai di sini menemani Anda. Sampai jumpa lagi pada episode yang lainnya. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.